Gibran. KPU langsung ngeluarin keputusan. Nah, keputusan apa? Bila KPU dilarang membuka dokumen ke publik. Ya, meski ada batasannya selama 5 tahun loh. Prakteknya nggak semudah itu. Maksudnya 5 tahun, data pejabat selama dia menjabat loh. Itu nggak bisa diakses masyarakat. Kita nggak boleh tuh minta data diri ke KPU soal presiden dan wakil presiden. Nah, kan KPU Republik Indonesia hanya nyimpen data mereka berdua. Banyak kalangan bilang, ini data gubernur sama wagub, wali kota dan wawali, serta data diri bupati dan wakil bupati bakal dilarang juga. Lah piye ini? Lah masyarakat percaya, ya nek duwe ijazah. Terus yang ini, ya nek ijazah nggak asli. Kan repot ini. Masyarakat jadi milih kucing dalam karung. Jebule itu kucing. Loh mengapa begitu? Keputusan KPU Republik Indonesia atau KPU Pusat akan jadi jurisprudensi alias rujukan buat mengeluarkan peraturan yang sejenis. Loh fokusnya sih emang perkara keaslian ijazah. Padahal jika belajar dari pilkada serentak November tahun lalu tuh ada 2 kandidat kepala daerah didiskualifikasi gara-gara ijazahnya palsu. Lah ini kan harus ngerti. Kalau nggak dipublikasikan, tahunya dari mana kalau palsu? Kan repot nih KPU ini, parah ini KPU ini. Yang pertama pilkada untuk Kota Palopo itu di Sulawesi Selatan dan pilkada untuk Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung itu kan didiskualifikasi. Ya akhirnya ketahuan kan kalau itu palsu. Nah, sebelum gonjang-ganjing ijazah Jokowi saja, KPU gak gerak itu. Menunjukkan ke masyarakat gimana salinan ijazahnya. Loh, pegawai sendiri sebenarnya sudah nggak tertarik nih bicara kebenaran kayak gini nih. Dalam konteks ini loh. Karena perdebatannya sudah berlebihan, bludak, too much. Rakyat nganggepnya tuh andai bicara tentang ijazah, dianggapnya suka tidak suka sama Jokowi. Ada yang, wah kamu iri sama Jokowi, kamu sakit hati. Wah ini nih para termul-termul tuh. Cuma itu aja yang mereka katakan. Padahal bukan hal masalah ijazah asli atau palsu. Karena Jokowi itu sebuah pejabat publik, pemimpin negara yang harus diketahui oleh rakyatnya. Lalu benar-benar ijazahnya palsu ya coba. Nah tentang ijazah Gibran yang hampir sama. Orang mempertanyakan keaslian dokumen sama rekam jejak pendidikannya. Itu wajar masyarakat menanyakan itu. Loh kamu tuh digaji sama pajak rakyat. Rakyat pengen tahu ini ijazah tenan apa ora toh. Lah kok kemana-mana manuvernya Jokowi kemana-mana. Yang akhirnya membawa korban banyak masyarakat. Bukan teladan seorang pemimpin kayak gitu itu. Nah, itu sesuatu yang wajar. Masyarakat bertanya. Ya karena dia memimpin kita. Mosok kita dipimpin oleh orang yang menipu, memalsukan dokumen. Anda memang ijazahnya asli, gak usah banyak bicara. Orang usah banyak manuver, orang usah nganggu pengacara, orang usah nganggu preman. Ngapain lu? Kan pemimpin, orang nomor 1 di Indonesia yang bisa mengatakan itu udah digeni. Kenapa takut kalau benar-benar asli? Jadi teladan harusnya buat masyarakat. Bukan malah kayak gini ini. Ancur, lebur, mawut, ruwet. Lah ikuti saja prosedurnya. Lah KPU sendiri harusnya dengan enteng, ringan, gari mengupload ijazah itu. Gendang rampung. Kalau saya pribadi mengatakan, yang angel ya Pak Jokowi. Rintitannya ya KPU, GM. Kenapa sih rakyat digituin? Misalnya ada orang tanya, gelangmu asli atau palsu? Asli. Tunjukin aja gelangnya, dites. Oh asli. Gampang kan? Ruwet ini jadinya. Lah urusan pemimpin itu kan banyak. Orang mau kepentingan individu begitu. Itu kan masalah remeh sebenarnya. Masalah paling remeh buat Jokowi dan keluarganya. Kenapa dibuat sulit? Maka masyarakat jadi bertanya-tanya, masyarakat jadi curiga.
Boleh, bukan sakit hati, bos. Bukan iri. Bukan apapun. Bukan membenci, tidak. Ya, tapi karena manuver-manuver yang sangat menghebohkan. Ya, sangat meragukan saja masyarakat. Jadi ragu. Loh bagaimana bisa loh? Dokumen-dokumen kelengkapan syarat buat ngedaftar pilpres. Mosok dilarang diketahui publik. Loh KPU sekarang ini loh. Kok aneh ini nih. Dan peraturan larang itu diterbitkan sesaat setelah isu itu jadi pemberitaan yang bertubi-tubi, berkelanjutan. Kayak episode sinetron yang TV, ratusan episode. Loh pertanyaan mendasarnya loh. Nek kita semua tahu dokumen itu, terus kenapa? Ya, ada teman saya ada yang tanya gitu. Misalnya Jokowi itu ijazahnya terbukti palsu meh ngopo gitu. Apa sih resiko yang didapat pejabat bila dokumennya ditunjukkan ke masyarakat misalnya? Loh secara pribadi Om Begawan setuju. Tidak semua data harus dibuka. Iya saya setuju. Tapi yang sifatnya umum, yang melekat pada dirinya, alamat, nomor KTP, umur, ya termasuk pendidikan. Lah kalau saya bilang pendidikannya S1, mana ijazahnya? Kan masyarakat harus tahu. Ya harus dibuka dong. Kayak LHKPN, dia dilaporkan ke KPK. Masyarakat butuh tahu. Kayak apa sih pemimpin kita nantinya? Seorang pejabat punya tanah di mana-mana, luas berapa, harga appraisalnya nyampe berapa. Itu padahal data-data kepemilikan kekayaan. Apalagi data pribadi, diri, macam KTP, KK, ijazah rapot, atau bila keberatan, ya ditampilkan saja. CV atau kurikulum vitae. Jadi masyarakat. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Upol 2045 yang membahas perpolitikan, pendidikan, dan juga budaya. Teman-teman, kita sudah melihat video sebelumnya, ya pastinya kita sudah memahami satu sama lain. Izinkan saya membaca pendapat teman-teman kita yang menanggapi cuplikan sebelumnya. Ini ada pendapat dari teman kita, Pak Sakban. Gendangnya tangkap itu dan adili Jokowi, dan kroninya itu jalan terbaik, dan pembelajaran harta dirampas. Pemerintahan kalau sudah tahu Jokowi dan Gibran ijazahnya palsu, ayo langsung aja tangkap dan penjarakan. Bubarkan KPU dan ganti yang lain kalau peraturannya tidak jelas. Kalau sudah kenyataannya begitu, proses saja sesuai hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Gibran, biar kedepannya tidak ada masalah semacam ini lagi. KPU ternyata budaknya Jokowi, maka sudah selayaknya ketua sampai anggotanya harus ditangkap. Kasuskan ketua KPU karena nggak ada angin, nggak ada hujan buat peraturan yang menyesatkan. Saya orang Solo, saya sendiri nggak suka sama Pak Jokowi. Rakyat banyak yang susah selama Jokowi, karena pejabat banyak yang koruptor jadi rakyat yang dilindasnya. Pemilu masih beberapa tahun, tetapi persiapannya sudah dilakukan oleh Ketua KPU demi untuk meloloskan orang yang nggak punya ijazah agar bisa jadi presiden. Pidanakan Ketua KPU. Beri hukuman seperti Nepal kalau KPU menyembunyikan tentang ijazah para pejabat, hukum seberat-beratnya. KPU kalau membela kepalsuan ijazah. Sebenarnya ketua KPU kalau sudah berbohong pecat dan penjarakan biar nggak kebiasaan. Indonesia hukumnya hangat-hangat tahi kucing. Kalau ijazah Jokowi, Gibran palsu dan KPU dihukum di depan regu tembak karena telah membohongi seluruh rakyat. Lebih parah, menyelundup 1 ton narkoba.
Seluruh anggota KPU dan keluarga Jokowi didor-dor karena sudah menipu rakyat senegara dan merusak tatanan negara. Para penjilat dan antek-anteknya nangis parah lihat kenyataannya bahwa selama ini KPU, KPK, polisi, jaksa, hakim, bapak yang sudah dibungkam oleh Jokowi. Jokodok Gibran wajib ditangkap, tidak bisa ditawar-tawar lagi Pak Prabowo karena menggunakan ijazah palsu, dan juga Ketua KPU saat Jokodok mencalonkan wali kota Solo. Tolong semua pejabat publik jangan macam-macam. Jangan sampai nanti rakyat marah dinepalkan bulan salah apa-apa kali Jakarta. Penduduk mau lari kemana bisa ngopol bukti di Indonesia. Sudah ada rumah Eko, rumah Sahroni, rumah Kuya-Kuya, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jangan main-main deh, saya sebagai warga tidak mau ada kegaduhan yang merugikan negara. KPU pejabat publik milik rakyat Indonesia, bukan melindungi keluarga Jokowi, Gibran aneh. KPU awas lu, dari tahun 2014 Pilpres udah terjadi. Tipu-tipu di backing kepolisian waktu itu Tito. Itu Pilpres penuh rekayasa. Ini harus diusut sampai tuntas. Penjarakan ketua KPU. Menteri sampai ke bawah, lurah udah gak bisa dipercaya. Masalah kepemimpinannya semua banyak yang korupsi dan dokumen direkayasa. KPU emang harus direformasi secara keseluruhan, soalnya udah gak beres. Harus dinepalkan rakyat dan muak. Mau kerja di toko saja harus ada ijazah asli. Jadi kalau ada yang memakai ijazah palsu harus dihukum mati. Perusak masa depan anak-anak kita semuanya. Yang terlibat membela ijazah palsu, KPU dihukum. Kalau memang berita ini benar, KPU, Pak Jokowi dan Sadar Gibran harus mempertanggungjawabkan atas kebohongan di negara ini, terutang-utang dan usus kasus korupsinya kalau terbukti dan presiden terpilih bertindak secepatnya. Dari dulu juga rakyat sudah pada tahu, makanya demo terus-terusan. KPU-nya saja yang ngeblank, merasa sistem sudah sangat canggih, harusnya diadili dan dihukum gantung. Kalau ijazahnya palsu, Pak Jokowi bukan presiden yang sah. Dan bagaimana dengan utang negara yang menumpuk semasa jabatannya? Apakah dibebankan kepada beliau atau tetap dibebankan kepada negara? Orang KPU isinya orang PKI penjajah Indonesia, ingin merusak aturan Indonesia, ingin hancurkan Indonesia, harus dipenjara. Pidanakan ketua KPU dan jajarannya, lama-lama batas kesabaran masyarakat habis. Nanti bisa-bisa dinepalkan. Gimana tuh? Kenapa KPU berbuat begini? Karena KPU masih ternak Mulyono. Pantas kalau dibubarkan dan ganti yang benar-benar independen, tidak memihak siapapun. Pemerintahan TNI Polri Kejagung dibodohi sama Jokowi dan Gibran yang cuma ijazahnya SMP. Orang mau kerja di pom bensin aja harus menunjukkan ijazah SMA aslinya. Ini wapres loh, masa nggak punya ijazah SMA, sangat memalukan. KPU seharusnya dipenjarakan. Tanpa dukungan KPU, Gibran dan Mulyono nggak bisa jadi presiden dan wapres. KPU dibayar uang pajak, rakyat kerja malah melindungi Jokowi dan Gibran. Dasar dah hobi bohong malah dilindungi. Piye kerjamu? Ketua KPU dihukum jadi satu Jokowi Gibran di rutan Nusa Kambangan. Biar jadi rame-rame di sana. Masyarakat Solo dan se-NKRI nunggu, pingin lihat Kejagung yang baru.
tunjukkan kinerjanya. KPU melanggar konstitusi, membuat aturan di saat rakyat sedang mencari keadilan. Usut tuntas rekayasa KPU, adili sesuai hukum yang berlaku. Kegaduhan di Indonesia sumbernya adalah KPU dan jaksa, semua terlibat kong kali kong. Nepalkan KPU sudah dibayar miliaran pakai uang rakyat. Kerjanya nipu rakyat dan manipulasi data. KPU sudah nggak bener, tangkap, adili, rusak negara ini dibuatnya. Bagaimana caranya biar KPU tidak bisa diintervensi dan berwibawa? KPU dan antek-anteknya harus dituntut mempertanggungjawabkan. Mulyono bin Mukidi harus diadili dan Samsul harus dilengsarkan. Gara-gara Mulyono dan Samsul rusak serusak-rusaknya aturan-aturan demokrasi di negara ini. KPU akhirnya bongkar ijazah palsu Jokowi dan Gibran. Begitulah teman-teman pendapat dari teman-teman kita yang menanggapi cuplikan sebelumnya. Gimana pendapat teman-teman sekalian? Bila ada pendapat lain boleh menyampaikan ke video ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.